Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dakara TV semuanya. Perkenalkan saya Naufal. Nah, di sini itu sedang dibangun rumah kebun IPB. Gimanakah pembangunannya? Yuk kita lihat langsung ke tempat. Nah, teman-teman semua, sekarang saya sudah berada di rumah kebun Botani Mart. Bisa kita lihat ya, ini sekarang masih dalam tahap pembangunan. Kita pengen tahu nih gimana sih cara pembangunan rumah kebun yang baik gitu ya. Kira-kira siapa yang bisa kita tanya-tanya ya? Nah, tuh ada Mas yang di sana tuh. Yuk kita ke sana yuk. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, perkenalkan nih Mas, saya Naufal dari Dakara TV. Di sini kita pengen nanya-nanya nih tentang bagaimana sih cara pembangunan rumah kebun ini tuh, mulainya dari mana, terus seluas apa. Oh ya, sebelumnya kita perkenalan dulu nih dengan siapa Mas? Nama saya Saiful. Saya dari Dakara Konstruksi Indonesia dan CV Premeka Multistruktur. Saya di sini sebagai project manager untuk pembangunan rumah kebun Botani Mart ini. Boleh nih Mas, mungkin dijelasin sedikit bagaimana sih pembuatan rumah kebun ini tuh, mulai dari mana dulu, terus nanti akhirnya pengen jadi kayak mana gitu. Ya, sebelumnya saya jelaskan dulu ya, ini merupakan salah satu proyek dari Dakara Konstruksi Indonesia dan bekerjasama dengan CV Premeka Multistruktur. Di sini kita lagi bikin proyek pembangunan rumah kebun Botani Mart. Nah, di sini di luas bangunan ini semua total 15 kali 13 meter. Jadi panjang 15, lebarnya 13, seperti itu. Nah, di sini kita mulai dari pembangunan dari leveling dulu tadinya, supaya kita mengantisipasi agar tidak banjir atau enggak tidak rembes gitu kan. Nah, setelah kita leveling, di sini kita juga ada pembuatan fondasi titik-titik beberapa. Nah, nanti di titik-titiknya itu kita bikin fondasi pembesiannya seperti itu, yang pastinya itu kuat. Ditambah lagi ini dengan tambahan base plate-nya segala macam, dan kita menggunakan hollow juga untuk tiang-tiangnya juga. Nah, di sini nanti konsepnya tuh seperti agak terbuka gitu. Jadi makanya di sini banyaknya itu kayak kawat galvanis gitu-gitu untuk dinding-dindingnya gitu. Jadi ada angin-angin masuk gitu loh, seperti itu. Nah, jadi nanti di sini akan dibuat untuk ruang pekerja, juga ada musolanya, ada pantry, dan ada WC tentunya, ada tempat duduk. Nah, dan juga di sini nanti di ruangannya ini akan ada pot-pot segala macam, dijadikan tempat-tempat untuk menaruh alat-alat dari inventory dari Botani Mart tersebut gitu. Nah, ini tuh sebenarnya tempat untuk apa sih Mas? Apakah hanya untuk peletakan tanaman-tanaman, kebun-kebun, atau nanti bakal dijadiin tempat wisata dan segala macamnya? Ya, jadi di sini sebenarnya kan nanti akan ada beberapa pembangunan di sini ya. Nah, di sini tuh kita Botani Mart ini harus ada gudang ya, minimal ya, bisa dibilang gudang atau enggak tempat penyimpanan inventory seperti pot. Nah, jadi untuk para pekerja di sini juga nanti dia bakalan memangkas rumput, terus juga dia bakal nyiram tanaman, ada juga yang memindahkan tanaman-tanaman biar dikelompokkan agar terlihat rapi gitu kan. Nah, jadi di pegawai-pegawai nanti istirahatnya juga di sini gitu, dan juga membersihkan diri segala macam, sholat segala macam seperti itu. Ini nanti bakal dibuka untuk umum nggak sih Mas, atau hanya untuk peletakan kebun-kebun aja gitu? Ya, nanti pastinya nih buat ini ya, kelengkapan dari Botani Mart itu sendiri ya, pasti nanti kalau umum pun ya bisa lewat-lewat gitu, dan mungkin bisa lihat-lihat juga gitu, karena ini kan cukup luas juga kan buat bersantai gitu. Nah, kira-kira nih Mas, apa sih uniknya dari bangunan ini gitu? Apa yang spesialnya, apa yang membedakan dengan yang lain? Nah, dari uniknya ini di sini emang sistemnya, konsepnya itu memang seperti apa ya, bisa dibilang kayak lebih nyatu ke alam aja gitu, karena banyak banyak space yang terbuka, ditambah juga banyak menggunakan kawat galvanis sehingga angin juga bisa masuk apa segala macam gitu. Jadi bisa dilihat dari luar juga kayak gitu loh. Dan di sini
konsepnya tuh jadinya nggak terlalu kaku dan yang pastinya ini lebih modern seperti itu. Nah, boleh nggak Mas, saya mau lihat-lihat ke dalam sambil kita ngobrolin. Pengen lihat nih, pengen tahu apa sih, teman-teman sini juga pengen tahu gimana sih cara pembuatan step-stepnya, yang mana aja yang unik, yang mana aja yang bisa kita pelajarin gitu. Ya boleh, kita langsung aja masuk ke dalam ya. Nah teman-teman, ini kita sudah berada di dalam rumah kebunnya sendiri yang masih mungkin ada 50% jadi Bang ya. Nah ini mau tanya ini lagi buat apa nih Bang? Ya ini sekarang lagi ini ya leveling ya, karena ini bakal dipasang kusen nantinya. Jadinya ini kita sesuaikan dulu levelingnya, nanti diukur lagi, disamain panjangnya dan lebarnya seperti apa gitu. Nah kalau yang di sebelahnya ini lagi apa nih Mas? Oh ini sekarang lagi pengerjaan pantry ya. Ini lagi diaci nih, lagi dibuat pantrynya. Nah ini kita buat sekokoh mungkin biar nanti kuat gitu ya, permanen seperti itu dan lama seperti itu. Kalau yang ini tempat untuk apa nih Mas? Ini nanti tempat karyawan buat nanti masak, cuci piring dan melakukan apapun gitu yang berkaitan dengan dapur seperti itu. Kalau yang di sebelahnya ini tadi tempat buat apa? Oh yang sebelah ini yang lagi leveling pintu ini, dia ini musola ini musola nantinya, musola buat para karyawan seperti itu. Kita pakai dindingnya, kita pakai yang bagian depannya itu kita pakai menggunakan roster ya, biar kelihatan unik gitu. Oke, mungkin Oke, mungkin kita lihat di tempat lain Mas, apalagi kira-kira yang di ini kan. Ya ini selanjutnya kita lagi ada pemasangan atap ya. Ini kita pakai UPVC-nya ya. Nah di sini kita atapnya menggunakan UPVC. Nah UPVC ini di sini sekarang udah model zaman sekarang ya. Pembangunan kebanyakan menggunakan UPVC seperti itu. Nah ini kan saya lihat kan unik nih Mas ya, pembangunannya dari besi-besi bukan tembok-tembok batu itu. Nah ini kenapa kok bisa dipakein besi, kenapa nggak tembok batu? Untuk konsepnya memang dia ini kita biar lebih kelihatan minimalis dan modern. Jadi kita menggunakan tiang-tiang saja gitu kan. Dan kesannya juga tidak terlalu kaku ya. Jadi ini lebih fleksibel gitu. Dan juga yang pasti dengan adanya pembesian-pembesian seperti ini, tiang-tiang menggunakan holo-holo seperti ini jadi bangunan jadi lebih kuat dan insya Allah lebih permanen, bisa lama gitu ya. Seperti itu. Ini nanti bakal ditutup lagi nggak Mas? Apa memang dibiarin kebuka gini? Nanti ada di sisi-sisinya itu menggunakan UPVC ya sebagai cladding dindingnya juga. Jadi nanti kita dari atap juga dan dinding sebagian itu menggunakan UPVC atau buat claddingnya itu seperti itu. Oke. Nah setelah itu kita kemana lagi nih Mas? Yang bisa kita review? UPVC sama dinding. Oh itu, yang ini buat dindingnya aja. Oh depan. Oh yang buat galvanisnya itu ya. Yang dibilang Bapak.
Nah, kalau dari Masnya sendiri sebagai kontraktor ini pondasinya sekuat apa ya? Kalau kena gempa sekali apakah langsung roboh atau gimana gitu? Ya kalau masalah pondasi ya, pondasi pasti kita inginkan yang terbaik juga. Karena itu adalah dasar dari pembangunan gitu. Jadi pondasi itu kita harus kuat. Nah, di sini tuh kita pakai pembesian, yang pembesiannya 10, terus juga kita tambah lagi di kelang-kelang gitu. Kita kasih ring lagi, kita kasih pedestal lagi. Nah, terus kita kasih angkur 4 biji buat ditanam ke base plate-nya juga. Nah, base plate-nya dilas lagi sama tiang. Jadi insya Allah ini pondasinya bakalan kuat banget seperti itu. Jadi insya Allah ya, kalau bencana itu kan beda ya urusan lain. Tapi kita secara normalnya lah ini kuat. Ya kalau misalnya ada bencana alam segala apapun ya itu sih sepertinya sudah diantisipasi. Insya Allah sih kuat juga seperti itu. Tapi kita nggak ada yang bisa melawan takdir Tuhan seperti itu kan. Nah, ini bapaknya lagi ngapain sih Mas? Ini bapaknya lagi ngecat. Nah, cat ini kan berfungsi melapisi objeknya ya. Pertama fungsinya untuk melindungi dan juga sebagai estetika seperti itu. Nah, di sini kita lagi bikin kerangka-kerangka buat dindingnya nih. Nanti dipasangin sama kawat galvanis nih, gitu jadinya. Yang itu ya Mas, kawatnya? Ya, nanti dipasangin kawat galvanis yang itu. Nanti dia jadinya bakalan seperti yang di sana nih. Seperti itu. Oh ya Mas, ini OPVC-nya gimana ya konsepnya? Kok warnanya beda? Ada yang warna abu-abu gitu, sama ini agak kuning-kuning gitu. Oh ya, dari PVC sendiri kita tuh di atasnya warnanya putih ya. Untuk masuk ke dalam ruangan itu warnanya abu-abu. Light gray lebih, jadi abu-abu terang gitu. Jadi nggak terlalu gelap gitu. Dan di tengah-tengahnya ini kenapa ada kok kayak kuning? Sebenarnya ini bukan kuning, tapi ini cahaya masuk. Ini namanya semi transparan atau translucent gitu. Dan ini sekitar 30% cahaya masuk. Jadi ketika waktu siang hari kita nggak perlu banyak boros listrik buat penerangan, tapi sudah ada cahaya masuk gitu. Oke. Wah, ternyata banyak juga ya persiapan untuk membangun rumah kebun ini Mas ya? Oh iya, kita mempersiapkannya sangat sangat fokus dan sangat terkonsentrasi ya. Jadi kita akan buat sebaik mungkin seperti itu. Kira-kira ini udah berapa persen jadi sih Mas? Oh, ini pekerjaannya sih total udah 60% ya. Kita harapkan minggu ini kita dapat 70% seperti itu. Oh, berarti nanti kalau udah jadi kita boleh kesini lagi ya nih Mas? Oh, boleh dong nanti kalau sore kapan kita main lagi ya. Oh iya. Nah teman-teman, tadi itu udah sedikit dijelaskan sama Mas Saiful bahwa pembangunan rumah kebun ini sudah berjalan sekitar 60%. Yang sudah kita lihat tadi ada beberapa part-part yang sudah jadi. Mungkin nanti setelah jadinya kita bakal datang ke sini lagi, kita bakal review lagi, dan kita bakal lihat gimana sih jadinya rumah kebun ini. Oke, seperti aja. Mungkin terima kasih Mas Saiful atas ininya, atas waktunya. Mohon maaf nih kita ganggu di sini. Ya terima kasih juga Mas Noval ya untuk kedatangannya dan udah ngejenguk kita nih dari tim Dakara TV. Terima kasih banget nih. Ya akhirnya kita juga dimasukin ke vlog nih ya. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja sobat Dakara TV semuanya. Tunggu video kami selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye. Setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKN, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini.